Kalau mengikuti 2 hari ini bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, itu hal yang sering dikatakan bisa berulang. Orang yang mempunyai kekuasaan bisa cenderung untuk menguasai yang lain. Dominasi itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan berjalan, dan itu sebenarnya tidak jauh, mulainya dari keluarga, mulainya dari rumah. Dominasi orang tua kepada anak itu mempengaruhi bagaimana kemudian ruang-ruang pengakuan ini. Saya kira kemarin menjadi saksi dari anak-anak yang bercerita tentang bagaimana orang tuanya hidup. Saya selalu bertanya, anak-anak yang komuni pertama itu saya selalu bertanya, gimana keluargamu? Apakah masih bisa ngobrol? Apakah makan bersama? Kebanyakan enggak. Apakah orang tuamu masih punya waktu? Ya semacam itu. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapat gambaran sebenarnya kehidupan anak-anak zaman sekarang itu seperti apa. Saya beruntung masih mengalami duduk di meja makan, bicara bersama, bertemu dengan orang tua, bertatap muka, mendapatkan nilai-nilai, dan kemudian juga itu suatu saat memang saya memang mungkin yang paling ngeyelan gitu ya, tetapi lama-lama itu masuk begitu ya, karena biasanya bapak ibu, terutama ibu yang dominasinya seperti itu. Hal baik itu terus ditanamkan dan kemudian itu menjadi bagian yang saya hayati juga. Saudara-saudara terkasih, apa yang terjadi dengan Nabot, orang kecil, orang sederhana, walaupun dia bukan miskin-miskin amat gitu ya, punya kebun anggur, tetapi kemudian mau diambil oleh Raja Ahab. Itu yang kita bisa ingat dari bacaan itu. Itu menggambarkan bagaimana seringkali memang dalam bacaan ini tadi Raja Ahabnya terus atau kemudian menjadi bertobat. Pertobatan itu menjadi indah, dan pertobatan itulah yang kemudian memperbaharui hidupnya. Dan kemudian dalam penegasan Injil Matius, saya mungkin hanya mau mengatakan bahwa pengampunan itu menjadi bagian yang penting, bukan hanya untuk masa lalu, tetapi untuk memperbesar harapan masa depan. Harapan-harapan itu tumbuh karena pengampunan, kelegaan. Keluar dari ruangan, saya merasa lega. Setelah dari pengampunan, semuanya itu terjadi dengan begitu saja, dan kemudian orang menjadi lebih nyaman. Saudara-saudara terkasih, hal-hal inilah yang kemudian kita bisa pahami karya Allah bekerja. Tuhan itu bekerja dengan caranya yang pasti tidak mudah untuk kita pahami. Ternyata orang yang sembuh dari penyakit yang berat bukan pertama-tama karena rumah sakitnya hebat, bukan karena dokternya juga, tapi dokter juga mempengaruhi. Kadang dokter yang megang udah sembuh gitu ya, ada juga punya karisma tertentu. Tetapi juga karena kelegaan keluarga yang menerima kembali. Setelah rumah sakit selesai, dia kembali dan merasa nyaman. Rupanya penyembuhannya itu terjadi dengan lebih baik. Hal-hal semacam ini Allah bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Berkat Allah menyertai kita. Amin.